Coba saya buka kameranya. Ini bisa terlihat ya share screen, kamera dan materi bisa terlihat di layar screen masing-masing di rumah. Bisa terlihat dengan jelas. Oke, usability atau asal kata dari user dan ability, kemampuan user dalam menggunakan atau menyampaikan pesan dari produk atau desain yang diciptakan. Dari pembelajaran ini, pokok capaiannya adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait dengan usability yang dimiliki oleh sistem. Kemudian ikannya mahasiswa dapat menjelaskan apa yang maksud dengan usability heuristik dan teknik usability siklus hidup. Outline-nya ada 9 outline. Yang pertama usability, definisinya. Usability heuristic, siklus hidup, know the user, benchmarking usability, goal-oriented interaction design, interaktif design, dan proses perancangan interaksi. Jadi kita tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan usability ini. Oke. Tingkat produk yang digunakan yang ditetapkan oleh user untuk mencapai tujuan secara efektif, tingkat kepuasan dalam menggunakannya. Jadi usability di sini adalah produk atau sebuah sistem yang digunakan oleh si pengguna atau user untuk mencapai tujuannya supaya lebih efektif dan memberikan kepuasan kepada pengguna. Ya. Yang pertama, atribut dari usability efektif, mudah dipelajari, efisien, mudah diingat, kesalahan kecil, dan terdapat kepuasan. Makanya di dalam usability itu ada istilahnya UI dan UX, user interface dan user experience. Efektivitas yaitu ketelitian dan kelengkapan di mana user untuk mencapai tujuan, kemudian mudah diingat, mudah dipelajari oleh user ya pengguna. Mudah di sini artinya ketika ditampilkan sebuah produk, karya, atau desain, maka seseorang bisa melakukan pembelajaran secara mandiri tanpa harus melihat tutorial atau petunjuk atau guidance atau panduan yang diberikan. Dengan melihat atau menampilkan produk tersebut, maka user bisa langsung melakukan aktivitasnya di dalam sistem atau mengambil informasi dari produk yang dihasilkan, yang maksud dengan learnability. Kemudian efisiensi, sumber daya pembelajaran dalam hubungan dengan ketelitian dan kelengkapan untuk user. Kalau berbicara dengan learnability, mudah dilakukan pembelajaran terhadap produk yang dihasilkan, maka akan memberikan dampak yang lain, yaitu berupa efisiensi. Contoh efisiensi di sini adalah ketika user ditampilkan produk tadi, misalkan kita membuat sebuah sistem aplikasi berupa tampilan antarmuka, sistem informasi misalkan, maka dengan adanya kemudahan ketika user melakukan aktivitasnya dalam sistem tersebut, kemudian memberikan dampak efisiensi terhadap dirinya dan memberikan dampak kepada sistem itu sendiri. Tentunya efisien terhadap penggunaan seseorang atau user tadi akan memberikan hubungan feedback timbal balik antara manusia dengan komputer kalau dia berkaitan dengan sistem teknologi yang dibuat atau dirancang. Tetapi kalau berkaitan dengan produk berupa desain, maka efisiensinya adalah memberikan kemudahan tentunya dalam mengambil informasi yang disajikan. Oke, bentar ya. Ini laptopnya lagi habis baterai.
Kemudian memorabilitas. Memorabilitas mudah dalam menggunakan sistem dan perintah-perintah yang mudah diingat. Contoh memorabilitas. Memorabilitas ini akan memudahkan pengguna ketika kesalahan dalam mengisikan password misalkan. Kesalahan dalam mengisikan password, maka akan ada menu pop-up atau informasi atau notifikasi tertentu untuk menyampaikan bahwa kesalahan dalam memberikan informasi, misalkan passwordnya salah. Ini akan lebih mudah bagi pengguna ketika kita menggunakan bahasa istilah yang tidak dimengerti atau bahasa-bahasa asing yang harus dilakukan pencernaan terlebih dahulu. Misalkan tadi pengisian passwordnya salah, maka akan ada notifikasi bahwa password yang dimasukkan salah. Ini akan lebih mudah ketika kita menampilkan dengan bahasa Inggris, ya misalkan atau bahasa lain yang targetnya bukan bahasa utamanya bukan bahasa Inggris, tentunya akan berdampak pada memorabilitas di sistem atribut usability yang keempat ini. Kemudian tingkat kesalahan kecil. Tingkat kesalahan kecil di sini dalam atribut usability yaitu ketika kita menampilkan sebuah tampilan produk atau sistem yang dirancang, maka kesalahan kecilnya adalah penggunaan warna yang tidak sesuai, yang berdampak walaupun kecil nanti akan berdampak kepada user interface-nya. Misalnya penggunaan warna dalam teks dan foreground dan background. Foregroundnya itu menyatu dengan backgroundnya, maka akan memberikan dampak juga kenyamanan bagi pengguna ketika melihat atau mencari informasi terkait. Maka kesalahan atau tingkat kesalahan kecil ini bisa dilakukan minimalisasi atau meminimalisir adanya pada atribut usability. Salah satunya adalah di bagian yang kelima, yaitu tingkat kesalahan kecil. Maksudnya, yaitu meminimalisir tingkat kesalahan, apakah dia penggunaan pencampuran warna atau sistem yang dibuat, kemudian apa namanya interaksinya antara sistem yang dibuat dengan usernya. Kemudian kepuasan, bebas dari ketidaknyamanan dan sikap positif dalam menggunakan produk. Kepuasan bebas dari ketidaknyamanan. Kalau merasa puas dalam sistem tersebut, maka dia akan merasa nyaman, bebas dari ketidaknyamanan, sehingga memberikan dampak sikap positif atau memberikan dampak penilaian yang baik terhadap produk tersebut. Kadang ketika kita membeli produk di beberapa e-commerce, misalkan ketika kita belanja atau menggunakan produk tersebut, produknya sudah kita ambil, kita beli, kita bayar, dan ada feedback dari pelanggan atau customer, biasanya diminta untuk memberikan feedback berupa testimoni dalam bentuk video atau teks atau dalam bentuk informasi yang lain, maka ini akan diberikan kepada kepuasan terkait dengan usability, atribut usability ini, yaitu ketidaknyamanan, bebas dari ketidaknyamanan sehingga memberikan dampak positif. Ketika itu diberikan testimoni yang baik, maka akan mengundang para customer lain untuk datang ke menu platform atau sistem yang diciptakan. Ini contohnya mungkin di beberapa e-commerce yang menyediakan apa namanya testimoni terkait produk yang dijual di platform tersebut. Kemudian ada pengukuran usability. Kalau yang tadi itu atributnya, maka ini pengukurannya. Learnability. Ketika dia menciptakan sebuah sistem tadi, maka akan dilakukan observasi, akan dilakukan analisa, akan dilakukan evaluasi, kemudian dilakukan evaluasi terus-menerus, sehingga sebelum adanya launching atau publish halayak umum yang nantinya bisa dipakai oleh orang lain, maka diperlukan secara private dulu untuk
dilakukan penilaian, evaluasi sampai memang benar yakin dan layak bahwa produk tersebut bisa dikategorikan sebagai produk yang bagus. Makanya di sini ada pengukuran, beberapa pengukurannya yaitu di bagian learnability, kemampuan untuk mudah dipelajari, yaitu efisiensi, memorability, dan tingkat kesalahan, error, atau kesalahan sintak ya kalau misalkan ketika kita mengirimkan pesan tertentu. Misalkan ada pesan teks yang bisa dijawab oleh robot atau dilakukan pelatihan terhadap robot, maka diberikan kelompok kalimat atau kata tertentu, dilakukan pelatihan-pelatihan tertentu kepada si robot untuk menjawab kategori-kategori pertanyaan yang sekiranya mirip. Kemudian kalau misalkan robotnya sudah tidak mampu lagi untuk menjawab bahasa manusia yang sudah diberikan pelatihan kepadanya, maka di sini untuk melakukan minimalisasi error, tidak kesalahan, maka si admin mengambil alih dari fasilitas yang diberikan berupa text atau apa namanya live question atau rekognisi dari suara ke dalam teks. Ya. Nah, terkadang juga ada beberapa platform AI yang sering kita pakai atau yang kita gunakan. Mungkin pengalaman dari beberapa di sini sudah pernah menggunakan aplikasi tersebut, yaitu rekognisi dari teks ke suara atau sebaliknya dari suara ke dalam teks. Nah, di situ si mesin AI itu akan melakukan rekognisi, akan membaca ketika si pengguna atau si pemberi perintah itu menyampaikan kata-kata dalam bentuk suara, dalam bentuk voice, maka voice itu akan diterjemahkan dalam bentuk teks. Ya. Nah, tingkat akurasi ketika seseorang memberikan perintah berupa suara, kemudian diterjemahkan dalam bentuk teks, ini perlu adanya pelatihan tersendiri di dalam AI-nya ya. Kalau kita menciptakan sebuah AI misalkan ya, maka caranya adalah diberikan kata-kata atau suara-suara yang memang suara itu bukan berdasarkan jenis satu suara yang bahasanya sama, mungkin ya dengan berbeda usia, dengan berbeda latar belakang pendidikan, kategori dan pengalaman juga bisa dilakukan pelatihan terhadap mesin tersebut untuk melakukan deteksi tingkat akurasi ketika diberikan perintah dan kemudian perintah itu akan diterjemahkan ke dalam teks. Dan satisfaction ini tadi ketika si pengguna itu merasa bahwa ketika diucapkan kata tersebut dan direkognisikan dalam teks dan ternyata teksnya tepat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si suara tadi, maka akan memberikan dampak yang baik. Tetapi ketika kita si mesinnya itu melakukan deteksi misalkan terhadap menerjemahkan dari voice ke dalam teks, ternyata si AI-nya itu nggak prediksinya tidak sesuai, akurasinya tidak tepat, maka ini akan memberikan dampak satisfaction pada pengguna juga terkait dengan kepuasan bahwa si AI-nya belum ada kemampuan untuk melakukan deteksi teks. Nah, ini salah satu membangun sebuah sistem aplikasi bagaimana si aplikasi tersebut bisa menangkap dengan tingkat akurasi tinggi terhadap suara yang diberikan kepada si mesin tadi kalau kita membangun sebuah aplikasi atau kita membangun sebuah sistem. Kemudian presentasi di sini yaitu menyampaikan bentuk informasi tadi dengan tingkat akurasi yang baik, yaitu dalam bentuk tulisan atau suara atau gambar. Mungkin bisa ada kemampuan dari sistem yang dibangun itu ketika kita menyampaikan dalam bentuk teks, maka akan diterjemahkan dalam bentuk gambar. Mungkin ya. Kalau kita mengatakan Indonesia, misalkan, maka si mesinnya atau sistemnya akan menerjemahkan Indonesia dalam bentuk gambar. Mungkin gambarnya akan ditampilkan berupa informasi negara berkepulauan atau negara yang hijau, ya dengan bentuk atau jumlah pulau, mungkin lebih detail atau berapa jumlah
penduduk, dan seterusnya. Sehingga kemampuan AI, kemampuan si sistem yang dibuat atau dirancang, ini akan memberikan kemiripan terhadap realita yang sebenarnya. Jadi, masuk ke dalam presentasi dan bagian dari pengukuran usability. Kemudian screen layout. Nah, terkait dengan layout, maka ada istilahnya yaitu interface. Kalau layout itu kan sebenarnya gambaran tempat kita meletakkan informasi yang bersesuaian layoutnya. Di screen itu berarti layar tempat menempatkan informasi-informasi yang bersesuaian, apakah informasi itu berkaitan dengan gambar, informasi itu berkaitan dengan elemen teks atau elemen grafik atau dalam bentuk multimedia atau animasi, maka di screen layout ini bagian dari pengukuran usability yaitu ditempatkan pada tempat yang bersesuaian dari sistem yang dibangun atau aplikasi yang dibangun. Kemudian istilah dan perintah. Untuk pengukuran usability selanjutnya yaitu istilah dan perintah. Istilah-istilah yang mengandung kata asing yang tidak mudah dimengerti oleh orang lain atau pengguna dengan berdasarkan tingkat kategori usia, misalkan kategori pendidikan, kategori pengalaman seseorang terhadap pemahaman teknologi, maka ini perlu dihindari kalau memang sistem itu diciptakan atau dibuat atau didesain untuk target dengan orang-orang dengan usia tertentu. Kalau kita menciptakan sebuah aplikasi dengan targetnya itu adalah remaja dengan usia 13 tahun sampai usia 23 tahun, ya misalkan, maka kita harus mengikuti istilah mereka yang memang dikenal dan mudah dimengerti istilah-istilah tersebut. Tetapi kalau kita menggunakan istilah di luar pemahaman mereka, tentunya ini akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap pengukuran usability dan bagian pada istilah dan perintah. Jadi istilah dan perintah di sini, kalau dalam sebuah sistem, misalkan membuat sistem informasi contohnya, maka perintah-perintah di sini mungkin bisa disajikan dalam bentuk menu drop down. Ada beberapa menu dalam sebuah sistem informasi tersebut, kemudian ketika diklik maka akan ada bagian drop down menu bagian atau cabang. Ketika diklik maka akan menampilkan informasi yang bersesuaian dan yang diinginkan. Bagian dari perintah dan istilah di pengukuran usability-nya. Kemudian capability system, kemampuan sebuah sistem. Nah, bagaimana kemampuan sebuah sistem itu bisa memenuhi pengguna, bisa memenuhi customer-nya, kemampuannya dalam memberikan pelayanan. Tentunya ini dilakukan evaluasi dan dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga kemampuan sistem itu memang benar sudah layak untuk ditampilkan dan memberikan kemudahan bagi pengguna. Bagaimana caranya kita melihat sebuah sistem itu kapabilitasnya baik di dalam sebuah sistem? Tentunya ada pengukuran, ada teknik-teknik pengukurannya. Kalau kita dalam rekayasa perangkat lunak, kalau misalkan kita fokus ke fokus riset atau tugas akhir atau skripsinya itu mengarah kepada rekayasa perangkat lunak, maka sistem capabilities ini perlu dilakukan pengukuran dengan metode-metode tertentu, misalkan metodenya menggunakan black box testing atau menggunakan white box testing. Black box testing ini berkaitan dengan menu-menu yang ada atau tampilan-tampilan yang ada, dilakukan pengujian-pengujian, kemudian disebarkan kepada pengguna, kepada orang-orang yang memang menjadi target dalam melakukan penilaian pengisian dari kuesionernya, sehingga dari kuesioner tersebut masuk ke dalam kategori user experience atau sebagai tempat pengujian untuk memberikan masukan terkait kapabilitas sebuah sistem. Jadi sebelum dilakukan publish terhadap launching terhadap sebuah sistem tadi, maka dilakukan pengujian baik secara black box testing atau secara white box testing.
Jadi black sama white itu berbeda. Apa yang bedakannya? Kalau black box testing bedanya yaitu melakukan pengujian terhadap tampilan-tampilan. Kalau white box testing yaitu white putih berarti berkaitan dengan source code atau kode program, tingkat efisiensi dalam kode program itu menerjemahkan atau memberikan eksekusi terhadap perintah-perintah tertentu di dalam sebuah sistem yang diciptakan. Kemudian di sini usability heuristic itu terdapat 3 buah kategori ya. Ada banyak di sini ya. 9. Ada 12 kategori di sini untuk ini usability heuristiknya. Dialog yang sederhana dan alami yaitu menampilkan perintah yang diperlukan. Menampilkan perintah yang diperlukan, warna tidak berlebih, screen layout yang ringkas. Yang dimaksud dengan usability heuristic tadi adalah dialog yang mudah dipahami, sederhana, dan alami. Apa maksudnya sederhana? Sederhana di sini yaitu tidak terlalu berliku-liku ya untuk sampai ke sebuah tujuan. Kalau misalkan ada cara cepat dan efisien, kenapa harus mencari jalan yang susah gitu ya, maksudnya sederhana kalau bisa disederhanakan sampai orang merasa nyaman dengan sederhanaan sebuah sistem yang diciptakan. Kemudian sederhana dan alami. Alami di sini yaitu bergerak sesuai dengan fitur yang diciptakan. Pada umumnya kalau dia break menu drop down berarti ada cabang-cabang dari menu tersebut. Ketika diklik dia akan menampilkan informasi cabang dari drop down menunya, atau dia langsung menuju informasi yang ditampilkan pada halaman-halaman selanjutnya. Nah, berkaitan dengan halaman juga, ketika kita menciptakan sebuah page di dalam sebuah sistem, maka perlu adanya kesinambungan dan konsistensi dalam memberikan tampilan dari halaman ke halaman selanjutnya. Kemudian di sini juga adanya konsistensi. Ketika kita memberikan warna hijau sebagai warna yang mengindikasikan bahwa warna hijau itu benar, ya, atau warna merah itu salah di dalam sebuah sistem, maka kita konsistensi dalam penggunaan warnanya. Jangan dibolak-balik. Misalkan di halaman tertentu warna hijau itu mengindikasikan bahwa benar, untuk tanda benar. Misalkan kita menginputkan password login di dalam sebuah sistem, diberikan indikasi warna hijau berarti benar, atau warna hijau itu passwordnya sudah tingkat kekuatan password itu sudah bagus, misalkan diberikan indikasi warna hijau. Kalau password yang dimasukkan dalam menu loginnya itu warna oranye, mengindikasikan bahwa passwordnya itu menengah, tidak terlalu kuat, ya. Kemudian warna merah itu lemah, misalkan. Jadi penggunaan 3 warna ini ketika seseorang login dan memberikan penandaan berdasarkan warna merah, kuning, dan hijau, maka ini dipakai secara konsisten, bahwa kalau login dengan warna tersebut akan memberikan dampak terhadap kekuatan membangun sebuah tingkat keamanan dalam sebuah sistem, misalkan ya. Jadi konsisten warna itu harus dijaga konsistensinya. Dalam menampilkan informasi juga harus dijaga. Misalkan untuk judul informasi, misalkan tidak tebal dan huruf kapital, maka setiap halaman ketika ditampilkan informasi dan berkaitan dengan judul, maka judul akan berwarna hitam tebal dan huruf kapital, dan selanjutnya akan berjalan seperti biasa, berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan secara alami, bagaimana teks ditulis ya, misalkan.
kalau kita membangun sebuah sistem informasi berbasis web. Nah, ini kaitannya usability heuristic tadi, yaitu dialog yang sederhana dan alami, berbicara dengan bahasa user, tingkatan dan bahasa yang jelas, mengurangi beban ingatan, konsistensi tadi berkaitan dengan konsistensi tadi penggunaan warna misalkan atau penggunaan teks huruf tertentu yang cetak tebal itu ditempatkan untuk apa, kemudian uh, yang tidak cetak tebal ditempatkan untuk informasi apa. Maka ini harus dikonsistensikan. Kalau nggak konsisten, dampaknya apa? Dampaknya tidak memberikan kepuasan kepada pengguna, ya, akan memberikan bingung, nanti pengguna itu bingung ini cetak tebal tetapi di beberapa page yang lain itu cetak tebalnya berbeda, atau di beberapa page yang lain penggunaan warnanya berbeda gitu. Jadi konsisten. Kemudian sistem timbal balik input, proses, dan output. Jadi setiap ada input maka ada keluaran. Sebelum ada keluaran maka ada proses. Ada komputasi. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan dulu. Masih banyak, masih separuhnya. Ada pertanyaan nggak? 1 detik, 1 menit lagi habis nih. Saya nggak beli akun untuk bisa lama ya, tapi setiap 40 menit dia akan um, hilang atau berganti link baru. Mungkin ada yang ada bertanya, kita buka diskusi. Mungkin